Oke, pas. Kuning, sing abang, sing kuning kayak apa nih? Sing abang kawan. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Di segmen mencekam kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang sudah banyak di request oleh subscriber. Sebelumnya terima kasih untuk subscriber yang sudah mendukung channel ini sampai berkembang seperti ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita hadirkan narasumber favorit Flower TV bulan ini. Kang Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ya? Alhamdulillah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Sampai ini banyak yang mencari loh Mas. Oh iya lah. Banyak yang menanyakan sampean punya cerita apa lagi? Oh, cerita lagi ya. Ya tak cerita wes ya. Siap. Yes. Tunggu, silakan Mas. Oke. Assalamualaikum sobat Flower. Jumpa lagi dengan saya. Nggak usah kenalan wes ya. Kali ini saya akan berbagi kisah ketika saya itu berumur 10 tahun. Pokoknya intinya tentang sosok sundel bolong. Itu Mas. Jadi saya pertama kali ketemu sundel bolong ya kayak gitu. Kata orang-orang kan sundel bolong ini bolong punggungnya atau apa gitu. Tapi sosok yang saya temui ya hampir mirip sih, tapi bukan bolong. Lebih kepada luka gitu loh. Kerowak gitu loh. Jadi tulang-tulangnya itu terlihat, terus ada kotoran-kotoran organ-organ yang rusak kayak gitu. Dan itu nggak hanya di punggung tok gitu loh. Ada di pundak, ada di kepala belakang, sampai ke di atas bokong itu tulang punggung sampai ke punggungnya gitu loh Mas. Berarti jelas ini kelihatannya? Iya jelas, meskipun pada waktu itu penerangan masih pakai obor. Kisah ini bermula ketika liburan, ketika itu saya berumur 10 tahun, liburan sekolah Mas. Jadi sekeluarga itu inisiatif pulang kampung, karena ibu saya itu asalnya di Pandeglang. Kalau sekarang ikut Provinsi Banten. Jadi singkat cerita, sampai di rumah kakek, ayah itu berpesan jangan main jauh-jauh gitu loh. Karena emang di situ nggak ada, pada waktu itu ya nggak ada arena bermain. Yang ada hanya kebun belinjo, kebun duku kayak gitu, dan hutan-hutan kayu-kayu yang biasanya dibuat dari rumput orang-orang itu. Kondisi kampung seperti itu, nggak ada listrik pada zaman itu. Jadi penerangan itu ya lampu tempel, lampu cempluk namanya itu. Lampu oblek itu. Ini sekitar tahun berapa jadi? 91-an. Sekitar tahun 91. Iya. Aku umur 10 tahun itu. Sobat Flower bisa ngitung sendiri lah ya. Aku umur 10 tahun, kelahiranku 81. Oh, berarti ya 91 apa beneran? 91. Ya. Terus ketika malam itu kan sudah bercengkrama ya, satu keluarga itu wis bercanda, makan-makan. Malam hari kira-kira jam 9 malam itu aku kebelet Mas, buang air. Karena aku itu sebenarnya kepingin buang air itu mulai sore. Jadi nahan itu mulai sore sampai jam 9, sampai isya lah ya, habis isya turun isya itu. Aku bilang ke ayah itu, ya aku kebelet banget. Ya wes duduk itu loh. Jadi kondisi itu nggak ada WC di dalam rumah, nggak ada. Jadi adanya jamban, jadi jamban itu di luar rumah. Dan jauh Mas, letak jamban ke rumah itu kira-kira 50 meteran. Jadi sama ayah disuruh duduk Mas, bayangkan itu ya, disuruh duduk
kayak kucing loh mas ya, kayak gali terus pup di situ terus diuruk lagi. Saya nggak mau, ya selain malu ya risih gitu loh. Nah, terus bersihannya gimana kan gitu. Jadi jamban ini dibuat orang kampung dengan fasilitas air itu dialirkan melalui bambu. Kalau dulu belum ada paralon, jadi masih bambu besar itu loh mas, segini. Aliran air itu dialirkan melalui bambu-bambu yang disambung sampai ke sumber air itu. Di kampung-kampung seperti itu umumnya ketika itu mas ya. Wis ambil air di jamban, nggak apa-apa kamu bobo di sini gitu. Gak wis aku risih, aku bilang gitu. Terus kakak perempuan saya, kakak sepupu perempuan saya itu menawarkan bantuan. Dia tak anter gitu loh, tak anter wis ke jamban. Akhirnya diantar mas. Jadi jalurnya itu sedikit curam, dari rumah ke jamban itu sedikit curam. Ternyata rumah kakek saya sama paman itu di atas curaman itu gitu loh. Terus jalan sambil bawa obor ketika itu. Jalan di situ, ketika itu angin itu kenceng mas. Dan pohon-pohon itu saling bergesekan. Dan menimbulkan suara-suara yang kalau saya dengar sih kayak ngeri. Kalau bambu kan masih kriat-kriat, kalau itu pohon itu ya itu kriat kayak pohon-pohon yang mau roboh itu loh mas. Aku tanya, teh itu suara apa? Ini loh suara pohon-pohon ini loh kena angin gitu bilangnya. Akhirnya aku jalan sama kakak itu ke jamban. Wes kamu buang air di sini, tak tunggu di luar. Aku sekalian ambil air gitu loh. Buat apa itu? Buat bersihan, buat cebok gitu mas. Jadi aku buang air di situ, nggak ada kejadian yang aneh. Setelah selesai bersihan, nah aku itu mau pulang itu ambil obor semano. Tiba-tiba teteh itu kayak narik, kayak nahan saya, jangan pindah dulu, jangan pulang dulu gitu loh. Terus aku tanya, loh kenapa Cik Dimo di sini? Terus sayup-sayup ya, nggak keras ya, kayak suara kendang jaipongan itu mas, tapi pelan, nggak rancak gitu, nggak kayak silat itu nggak. Terus dari atas itu, dari sosok arah barat itu ya, dari atas itu kan curam gini ya jalannya itu sosok ini menari-nari itu mas, nari-nari jaipong, tapi pelan, dikit demi dikit itu mendekat sambil nari-nari sambil turun, mendekat kira-kira sampai jarak 3 meteran lah. Sosok itu ya cantik mas, cantik khas orang Sunda gitu loh. Rambutnya terurai, terus pakai kebaya warna biru sama kain batik, apa namanya itu, cewek lah kalau Jawa itu, hitam tapi 3/4. Terus celana hitam dan nggak pakai alas kaki. Baunya harum, wangi gitu loh. Kayak nggak wangi kumbang sih, bukan wangi melati, bukan, ya harum gitu toh. Saya nggak tahu harum apa itu, wangi apa. Terus saya lihat ke kakak, teh itu siapa gitu loh. Saya tanya, temannya teteh tak gitu loh. Bukan, kamu diam di sini. Terus kakak saya itu baca surat-surat kayak yang saya hafal lewat waktu itu, surat Muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas itu. Ketika itu saya belum hafal ayat kursi, jadi entah itu membaca ayat apa, tapi yang saya hafal, yang saya tahu ketika itu Muawwidzatain itu. Ya baru-baru ketika saya mengenal Quran itu baru saya tahu, oh ternyata dibaca teteh waktu itu ayat kursi. Sambil komat kamit, kakak saya itu ambil batu di daerah sekitaran kami itu, ambil batu dari tanah beberapa biji, terus dilemparnya nggak kenceng mas, ya kayak biasa gini loh. Terus sosok ini diam dari nari itu ketika dilempar, dan nggak ceria lagi wajahnya, kayak bukan orang yang sumringah gitu, nggak, tapi orang yang kayak marah gitu loh mas. Jadi raut mukanya itu, perubahan mimik wajahnya itu terlihat jelas gitu loh. Yang awalnya itu cumringah, ceria, nari-nari gitu tapi ketika berhenti karena dilempar kakak saya itu berubah kayak orang marah gitu mas, kayak orang dendam gitu loh.
Terus dia itu nunjuk ke arah utara, pelan-pelan nunjuk ke arah utara gitu. Terus saya bilang, teh itu siapa? Teh itu siapa? Saya berkali-kali tanya gitu, nggak dijawab. Terus data saya bilang ke sosok itu, saya orang sini asli, kamu jangan ganggu. Gitu. Terus data itu ambil batu lagi, dilempar lagi. Ketika dilempar yang kesekian kali itu, daun-daun sama buah-buah sekitaran jamban situ ya, itu rontok semua. Rontok semua, anginnya kenceng gitu, anginnya kenceng. Terus buah-buah sama daun-daun itu rontok. Terus sosok ini karena entah kenapa ya, tiba-tiba itu tersimpuh, jatuh gitu mas, jatuh terduduk itu loh mas. Terus berbalik arah. Baru ketika berbalik arah itu baunya nggak enak guys, bau amis, bau apa, bau kayak bangkai tikus gitu loh mas, gak enak baunya, bau kotoran gitu loh. Saya lihat itu punggungnya itu kayak luka gitu loh mas, kayak habis kena apa itu loh, terlihat kayak putih, entah itu tulang atau apa, tapi posisinya nggak kayak tulang apa, tulang punggung itu kan, tulang punggung kan ada ruasnya gitu ya, itu enggak. Saya lihat itu luka ini enggak kayak orang bilang kan sundel bolong itu bolong gitu, tapi bolongnya ini bukan bolong ya luka itu mas, ada daging-daging kayak daging-daging itu. Terus sininya luka sampai ke daerah bawah punggung itu, terus di kepala belakang ya luka kerowak gitu loh mas. Terus dia itu ngesot menjauh dari kami gitu loh, ngesot menjauh. Terus Teta itu, kamu tunggu di sini Sep gitu. Kamu tunggu di sini dulu. Teta ya diam di situ sambil ngelihat sosok itu sampai hilang lah kasarnya gitu. Naik terus sampai ke arah barat, terus sampai di atas hilang wis, nggak kemana itu nggak tahu. Yes, ayo pulang. Aku digendong. Waktu itu aku nangis. Masa kecilku itu kalau ngeliat itu kan, apalagi itu ya masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu mas. Aku digendong pulang, singkat cerita pulang sampai rumah. Terus Teta itu cerita ke paman kalau habis ini gitu. Terus paman ini nanya, dia itu sempat nunjuk apa enggak gitu mas. Iya, kata Teta itu, iya dia itu sempat nunjuk. Ke arah mana? Ke arah utara bilang. Aku dengar percakapan itu toh. Terus paman saya bilang, ya wes besok diselidiki, dicari kenapa ini gitu. Terus singkat cerita udah nggak ada kejadian aneh-aneh. Kira-kira sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari, hari ke-8 itu saya kembali ke Pandaan, pulang. Kemudian saya tuh sakit ketika itu, sakit, panas, demam, diobati itu nggak sembuh-sembuh, ke berobat ke dokter, ke klinik, ke mantri, nggak sembuh-sembuh. Terus mau dibawa ke rumah sakit, ternyata kakek saya itu datang ke Pandaan, menjenguk, niatnya itu menjenguk. Saya itu demam tinggi mas, demam tinggi, terus saya itu kayak nggak bisa bangun, lemes. Ayah sama ibu saya itu panik ya boy gak waras-waras. Hampir 2 minggu mas saya sakit itu, hampir 2 minggu. Dan dilala kakek saya itu datang, niatnya itu menjenguk katanya, kan dikabari. Dulu masih ada telepon rumah, belum ada HP, belum ada WhatsApp, belum ada komunikasi seperti sekarang. Datang di rumah itu, saya itu sudah nggak sadar. Mungkin pada perasaan saya itu tidur gitu loh. Tapi saya itu bermimpi, dikerubuti orang-orang banyak gitu loh. Saya nggak ada yang kenal orang-orang itu, tua-tua semua, nggak ada yang muda, manula semua. Tapi pakaiannya itu kayak pakaian zaman dulu. Kalau mungkin Mas Wiras tahu film-film kolosal kayak gitu pakaiannya mas, kayak gemben kayak gitu. Terus yang laki-laki ya pakai kain di telanjang dada dan pakai semacam ikat kepala kayak gitu. Tapi bukan orang Jawa, bukan adat orang Jawa pakaiannya, adat orang Sunda. Itu banyak mas, kira-kira 10 atau 15 dalam rumah itu. Kemudian saya itu dipegangi, terus ada yang nyembur pakai air. Saya itu ngerasa disembur pakai air itu loh.
Kemudian saya itu sadar dari tidur itu. Seketika itu langsung sembuh. Demam itu hilang. Terus badan sing lemes itu langsung kayak seger gitu loh, kayak habis bangun tidur itu loh, Mas. Sembuh total berarti? Iya, langsung sembuh total, wes. Pusing, sakit kepala, pilek, demam itu wes hilang. Terus aku cerita tentang mimpiku itu. Terus kakek cerita, sebenarnya itu bukan mimpi. Tapi kamu emang diganggu gitu loh. Nah, kakek saya itu kan termasuk sesepuh di kampung, jadi bisa secara alternatif lah menyembuhkan seseorang itu bisa. Gitu, Mas. Teteh ini baru pertama kali kelihatan sosok itu apa sudah beberapa kali? Kok nggak lari gitu maksudnya? Gini, Mas, kalau teteh itu emang orang sana asli kan gitu, Pak. Jadi kalau kondisi serem gitu ya kayak hutan itu sudah biasa. Tapi kalau secara pengalaman ya, secara pengalaman teteh ini emang termasuk orang yang peka gitu loh. Orangnya berani, nggak gampang takutan gitu loh. Meskipun orang kadang cerita gini-gini tentang hantu misalnya, dia itu ya cuma senyum tok. Jadi mulai mungkin ajaran kakek gitu loh, mungkin ajaran orang tua, nggak usah ditakuti kayak gitu. Kalau secara umum sih mereka itu mengeluarkan dalil Quran itu Ali Imran 175 itu. Nggak usah takut, itu cuman bisanya itu nakut-nakuti tapi nggak bisa mencelakai gitu toh bilangnya. Tapi nggak apa mentang-mentang itu nggak, tetap dibekali beberapa ayat kayak gitu. Tetap nggak boleh sombong ya, Mas? Nggak boleh, bahaya kalau sombong. Orang kan kadang punya kemampuan kayak gitu, kadang disalahgunakan kasaran gitu. Tapi kalau teteh itu orangnya senang guyon, humoris orangnya. Jadi kakak saya itu nggak takut bukan berarti Mas, bukan berarti emang ya kayak nggak orang umumnya lah. Bisa dibilang sedikit indigo, tapi beliau ini orang yang supel, orang yang ramah gitu loh, nggak terlalu menonjolkan kalau dia itu bisa gini, bisa itu. Enggak. Sekitar usia berapa waktu kejadian tahun 91? Iya, antara 14 lah, 14-15 tahun, jadi jauh dari saya. Saya kira umur 10 tahun. Beliau ini kira-kira nggak salah 14 tahun, 15 tahun. Masih SMP kok, saya ingat itu. Ya itu, Mas, kisah saya ketika bertemu sosok di areal Jamban itu tadi. Tapi ingat, Mas, ya ceritanya itu setelah saya buang air loh, bukan ketika saya buang air, setelah saya buang air itu, Mas. Jadi sudah aman ya, Mas? Iya, alhamdulillah sudah aman. Iya. Oke, terima kasih banyak Kang Asep sudah berbagi cerita yang sangat menarik. Kan karena biasanya penampakan sosok-sosok yang narasumber kita cerita ini sebentar aja, sebentar hilang. Kalau sampean ini kan lama. Bahkan kalau di atas turun. Lama. Ya kalau dihitung pakai jam ya mungkin setengah jaman lah. Pengalaman itu. Belum lagi yang di rumah itu ketika saya sakit itu. Tapi itu kalau saya sih bukan penampakan karena saya ngimpi pada waktu itu. Cuman kakek saya bilang kamu itu emang diikuti dari rumah kampung itu loh, rumah paman itu. Ini masih ada cerita lain? Ada sih. Nanti diundang lagi, siap berarti ya Kang Asep? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Mau pakai efek apa gitu loh. Tergantung kan. Tadi kan saya udah habis energi loh pakai pamer kesaktian. Ya bukan kesaktian, gendeng loh maksudnya itu. Terima kasih buat Bang Asep. Sampai jumpa di season mencekam selanjutnya. Assalamualaikum.